Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala kulli umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anak kita bisa dipertemukan kembali pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 11 ini. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang materi pengurusan tata cara pengurusan jenazah. Baiklah, sebelum kita beranjak ke pembahasan, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah terlebih dahulu untuk kemudahan dan kelancaran pelajaran kita pada hari ini. Berdoa mulai. Amin. Oke anak-anak, terus semangat belajar, jangan pantang mundur, jangan pantang nyerah untuk meraih kesuksesan di dunia dan di akhirat ini. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang tata cara pengurusan jenazah. Di dalam Quran ada ayat yang berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut. Intinya, setiap yang bernyawa itu akan mati. Kematian itu tidak pilih-pilih, baik itu umurnya masih bayi, kanak-kanak, dewasa maupun yang sudah tua. Bahkan seorang dokter pun yang kerjaannya untuk menyembuhkan orang sakit, bisa jadi dokter itu sendiri yang bisa meninggal duluan. Oke. Pada rasa sosial ini harus ada pada setiap manusia, terutama pada kepedulian sosial kepada tetangga atau sanak saudara kita yang sedang merasakan kesedihan dengan ditinggalkannya seorang yang dicintainya yang meninggal. Kepedulian seseorang terhadap orang lain, yaitu tentang pengurusan jenazah, ini ada 4. Ketika ada seorang yang meninggal, kewajiban kita sebagai makhluk sosial ini yaitu ada memandikan, ada mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Baik, anak-anak, coba perhatikan di sini. Di sini ada memandikan, mengkafani, menyolati, dan menguburkan. Ini adalah 4 kepedulian sosial, 4 kewajiban fardu kifayah. Ketika ada seorang yang meninggal, maka kita sebagai manusia harus bisa memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Oke, yang pertama, memandikan. Memandikan ini ada syaratnya. Yang pertama yaitu orang Islam. Yang kedua yaitu harus ada anggota badannya, dan yang ketiga yaitu bukan mati syahid. Coba ulangi. Yang pertama, syarat orang yang memandikan jenazah yaitu orang Islam, harus ada anggota badan walaupun sedikit, dan bukan mati syahid. Untuk tata cara memandikan ini bisa anak-anak perhatikan di tayangan berikut ini. Alat memandikan jenazah sederhana. Alat-alatnya seperti ember, kain untuk menutupi jenazah, boneka sebagai jenazah, kamper untuk pengharum, dan gayung. Yang pertama, kepala jenazah diletakkan ke tempat yang lebih tinggi.
lalu menutup aurat jenazah. Kemudian, tekan perutnya secara perlahan-lahan untuk menghilangkan semua kotoran. Bersihkan mulutnya, giginya, celah-celah ketiaknya, dan sela-sela jari-jarinya. Dan membersihkan kubul dan dubur dari kotoran. Kemudian, basuh seluruh tubuh jenazah dengan air sambil berniat nawaitul gusla adaan an hazal maiti lillahi ta'ala, sambil memiringkan jenazah ke kanan dan ke kiri. Lalu basuh dari kepala sampai kaki. Setelah itu jenazah disiram dengan air kapur barus atau kamper. Kemudian jenazah diwudukan seperti orang yang berwudu sebelum sholat. Oke, baiklah, dilanjutkan lagi. Yang kedua yaitu mengkafani. Mengkafani ketika ada seorang yang meninggal, baik itu laki-laki atau perempuan. Manakala ada seseorang yang meninggal itu laki-laki, maka kafannya yaitu tiga kain kafan. Ini 3 kain kafan itu untuk laki-laki. Ketika ada perempuan yang meninggal yaitu 5 kain kafan, dimana nanti 5 kain kafan ini bagi-bagi, ada yang dijadiin sarung, ada yang dijadiin helai untuk wanita tersebut. Kemudian cara mengkafani ini bisa dilihat pada ikut ini. Mengkafani jenazah. Alat-alat yang harus disiapkan dalam mengkafani jenazah yaitu: pertama, kain kafan. 3 helai kain kafan untuk laki-laki dan 5 helai kain kafan untuk perempuan. Kemudian, ukur kain kafan berdasarkan lebar tubuhnya. Jika lebarnya 30 cm, maka kain kafan yang dibutuhkan selebar 90 cm. Jika lebarnya 40 cm, maka kain kafan yang dibutuhkan selebar 120 cm, yang berarti setiap lebar tubuh jenazah dikalikan 3. Kemudian, ukur kain kafan berdasarkan panjang tubuhnya. Jika panjang jenazah 180 cm, maka kain kafannya dilebihkan 60 cm. Yang berarti setiap panjang tubuh jenazah ditambah sepertiganya. Kemudian, gunting kain kafan secukupnya untuk tali pengikat jenazah. Tali pengikat jenazah yang digunakan harus dalam bilangan ganjil. Kedua, kafas. Kafas digunakan untuk menutupi lubang yang terdapat pada jenazah seperti lubang hidung dan telinga. Ketiga, minyak wangi cendana. Minyak wangi ini digunakan untuk memberi wewangian pada jenazah. Keempat, meteran. Meteran digunakan untuk mengukur tubuh jenazah. Kelima, siapkan perlengkapan jenazah. Bagi laki-laki, siapkan baju, pengikat kepala, dan cawat. Begitupun dengan perempuan, siapkan baju, kerudung, dan cawat. Cawat digunakan untuk menutupi kemaluan jenazah. Keenam, kapur barus. Hal yang harus dilakukan dalam mengkafani jenazah yaitu: pertama, mengoleskan minyak wangi cendana dan kapur barus pada kain kafan dan tubuh jenazah yang bersentuhan langsung dengan jasad. Kedua, siapkan kain kafan dan tali pengikat jenazah. Kemudian, letakkan tali pengikat jenazah di bawah kain kafan.
Selanjutnya, pindahkan jenazah ke atas kain kafan. Ketiga, diberi kapas pada lubang telinga dan lubang hidung jenazah. Keempat, pakaikan perlengkapan pada jenazah laki-laki seperti baju, pengikat kepala, dan cawat. Begitupun pada jenazah perempuan, pakaikan perlengkapan baju, kerudung, dan cawat. Kemudian, tarik kain kafan sebelah kiri, diikuti dengan ujung kain kafan sebelah kanan jenazah. Setelah itu, ikat dengan tali simpul yang bisa dibuka. Maka, jenazah selesai dikafani dan siap disolatkan. Baik anak-anak, coba perhatikan lagi. Kita lanjut ke poin yang ketiga. Poin yang ketiga yaitu mensolati jenazah. Nah, cara penyolatannya gimana? Yaitu posisi jenazah ketika laki-laki yang meninggal, maka seorang imam ini harus sejajar dengan kepala seorang mayit tersebut. Ketika ada seorang yang perempuan yang meninggal, maka seorang yang menyolati seorang imam menyolati sejajar dengan perut pusar dari seorang perempuan tersebut. Kemudian tata cara menyolati seorang jenazah atau mayit ini akan dicontohkan sebagai berikut. صلي على هذا الميت 4 تكبيرات فرض الكفاية لله تعالى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. الله أكبر. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi. Untuk poin yang terakhir, anak-anak, poin yang terakhir dari 1, 2, 3, dan 4 ini, poin yang keempat yaitu menguburkan. Rasulullah pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang artinya, segerakanlah proses penguburan jenazah. Jadi proses penguburan jenazah ini harus disegerakan atau dipercepat. Karena apa? Karena khawatir nanti jenazah ini ketika dilambatkan untuk dikuburkan, maka khawatir bau dari badannya. Itu poin yang terakhir. Dan
Tata cara penguburan ini nanti akan dicontohkan sebagai berikut. Menguburkan jenazah. Hal yang harus dilakukan dalam menguburkan jenazah yaitu menggali lubang lahat. Lubang untuk menguburkan jenazah dikenal ada dua macam, yakni lahat dan syak. Panjang galian dari permukaan tanah berukuran 200 cm. Lubang yang ada di video ini adalah lubang lahat. Dengan keterangan A. Tinggi galian 130 cm, B. Tinggi liang lahat dari dasar galian 55 cm, C. Lebar liang lahat dalam dan luar 25 cm, dan D. Lebar liang lahat 75 cm. Selanjutnya, membawa jenazah ke kubur dari arah posisi kaki jenazah. Turunkan secara perlahan dengan membaca Bismillahi wa ala sunnati Rasul. Jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat. Tausiah bisa disampaikan pada saat dimasukkan ke dalam lubang lahat atau setelah dikuburkan. Meletakkan posisi jenazah di dalam kubur dengan posisi berbaring ke arah kiblat. Selanjutnya, jenazah diberi bantalan kepalan tanah pada sisi kepala jenazah. Selanjutnya, melepas tali pengikat pada jenazah. Kemudian, lubang lahat tersebut ditutup oleh papan. Setelah lubang lahat ditutup, maka setiap muslim yang hadir disunahkan menggenggam tanah dengan 3 genggaman, lalu taburkan ke dalam kuburan. Kemudian, lubang kubur tersebut ditutup dengan tanah. Meninggikan kuburan agar diketahui bahwa itu adalah kuburan sehingga tidak dihinakan. Kemudian, tancapkan batu atau papan di atas kuburan, tepat di atas kepala dan kaki jenazah, tujuannya agar dikenal. Hendaknya setiap muslim yang hadir berdoa setelah jenazah dikuburkan. Oke, baiklah anak-anak, mungkin itu saja materi yang Bapak sampaikan kepada kalian pada hari ini. Kemudian Bapak ingin sedikit cerita, kemudian kalian analisis tentang apa Bapak yang akan sampaikan. Ada sebuah cerita yang dimana ada seorang anak yang sedang rame-ramenya dan sedang tergila-gila oleh game. Tergila-gila oleh game, permainan game di Android. Di suatu ketika ada ibunya yang sedang mengalami sakit keras di depannya. Kemudian di belakangnya ada seorang anak itu. Tiba-tiba ibu itu meninggal dunia di depan anaknya. Anaknya yang sedang main game ini melanjutkan saja game ini, tidak membantu ibunya yang sedang meninggal dunia. Kemudian dari cerita tersebut, bagaimana tanggapan kalian dan bagaimana solusinya? Baiklah anak-anak, materi sudah Bapak sampaikan. Kemudian kepada anak-anak yang barangkali masih belum jelas atau ada yang ingin ditanyakan, mangga dipersilakan. Saya Pak. Ya. Izin bertanya, nama saya Sinta. Bagaimana cara pengurusan jenazah yang meninggal di laut? Izin bertanya 2 kali ya Pak? Iya boleh. Yang kedua yaitu, apakah wajib seorang muslim mengurus jenazah orang di luar Islam? Terima kasih. Ya baik, untuk saudara Cinta, terima kasih sudah bertanya. Dimana pertanyaannya itu ada 2 pertanyaan. Yang pertama, jenazah yang
meninggal di laut gitu ya. Kemudian yang kedua, ada seorang non Islam meninggal dunia, apakah wajib kita mengurusnya? Pertanyaan yang pertama, ketika ada seseorang yang meninggal di laut, ini cara perawatan jenazahnya, yaitu ada dua cara. Yang pertama, ketika jenazah tersebut berada di pinggiran lautan, maka kita wajib untuk memandikan, mengkafani, menyolati, dan menguburkan jenazah tersebut. Akan tetapi, cara yang kedua ini, ketika jenazah tersebut ada di sebuah lautan, di tengah-tengah lautan, tidak ada kapal yang berlayar di situ, maka caranya yaitu jenazah tersebut dikasih pemberat, terus kemudian ditenggelamkan. Itu dua cara ketika ada seorang mayat yang meninggal di lautan. Kemudian pertanyaan yang kedua, yaitu pertanyaannya, apakah wajib seorang muslim mengurus jenazah non Islam? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Hapus dulu. Jadi jawabannya yaitu, ketika ada seorang yang di luar Islam meninggal dunia, apakah wajib seorang Islam ini mengurusnya? Kita lihat dulu, apakah seorang yang meninggal itu tidak ada yang mengurusinya, maka kewajiban kita untuk mengurusinya jenazah di luar orang Islam itu sendiri, maka hukumnya wajib. Karena apa? Karena tidak ada seseorang yang mengurus jenazah tersebut. Baik ya. Kemudian caranya gimana? Apa cara pengurusannya ketika ada seorang meninggal di luar Islam? Apakah sama saja memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan? Apakah yang empat ini bisa diterapkan di orang yang meninggal di luar Islam? Itu tidak bisa. Orang yang di luar Islam ini tidak dimandikan, kemudian tidak disolati. Jadi orang yang meninggal di luar Islam hanya dikafani kemudian dikuburkan. Itu jawabannya. Oke, baiklah anak-anak. Mungkin itu saja yang Bapak dapat sampaikan. Bapak mohon maaf ketika banyak kesalahan, baik itu ucapan atau kalimat yang salah. Bapak mohon maaf. Oke, untuk pertemuannya ke depan, untuk pertemuan selanjutnya ada materi tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Apakah itu khutbah, apakah itu tabligh, dan apakah itu dakwah? Apakah ada persamaan dari ketiganya? Nanti kita akan membahasnya di pertemuan selanjutnya. Oke, anak-anak, tetap semangat. Anak-anak, baiklah, terus semangat dalam belajar, terus berkarya, dan terus istiqomah dalam menuntut ilmu. Barang siapa menuntut ilmu di jalan Allah, maka Allah akan menunjukkan jalan ke surga. Oke, sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.